Halo sobat anime, dah lama nih nggak bahas apoteosis ya kan? Oke, karena Martial God bentar lagi mentok kan, maka kita lanjutkan aja. Apoteosis langsung aja ke gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya atau 3 bulan lalu lah. Di sini kita diperlihatkan Zen yang berhasil masuki rumah dewa setelah ia melewati berbagai macam tes. Dan reward memiliki rumah dewa, Zen pun mendapatkan salah satu dari peta surgawi yang memberikannya beberapa pengetahuan dan juga kekuatan baru. Tapi karena Zen ingin kembali ke puncak rintik dari misi yang sebelumnya ia lakukan, dan setibanya di pegunungan aliran Kingyun, Zen pun malah ditangkap dan dipenjara dan langsung diadili di dalam suatu pengadilan. Ini tentu saja sangat mengejutkan dirinya. Lah, aing kagak tahu apa-apa langsung dihukum. Mana hukumannya hukuman mati ya kan? Waduh. Seorang hakim tua yang kampret ini ia menuduh Zeng telah bersekongkol dengan Rasiluman yang melakukan penyerangan salah satu kota kekaisaran beberapa waktu lalu. Ya, walaupun tanpa adanya bukti yang cukup kuat. Tapi di sini Zen pun sama sekali tidak gentar. Ia malah menantang jika memang ingin mengambil nyawanya, maka silakan saja coba jika kau bisa, ujar dari Zen. Lantas ditantang sama bocah bau. Di sini hakim kampret ini pun menyuruh para penjaga untuk menghajar Zen sampai mampus. Tapi walaupun dihajar rame-rame, di sini Zen pun santuy-santuy aja. Bahkan Zen sama sekali tidak merasakan apapun. Tapi untuk lebih mendramatisir, di sini Zen pun berpura-pura pura-pura kesakitan hingga para penjaga kelelahan menghajar Zen. Dan ini cukup mengejutkan si hakim kampret itu. Tapi karena para penjaga sudah kelelahan, di sini Zen pun melepaskan belenggu yang mengikatnya dan punten, aing pamit. Tapi di pintu keluar, Zen pun ternyata telah ditunggu oleh putra keluarga Zugi yang memang selalu mengganggu Zen. Dan di sini Zen pun juga tahu kalau si kampret ini selalu saja mengganggunya. Lantas di sini Zen pun langsung mengeluarkan api spiritnya. Dan benar saja, si kampret Zugi ini pun langsung mengeluarkan pedang kinya dan langsung mengarahkannya kepada Zen untuk membunuhnya. Melihat ada serangan kombinasi yang dilepaskan oleh si kampret Zugi dan juga pelayannya, serta si hakim kampret bersama-sama membuat Zen pun sedikit gusar, karena ternyata unsur sejati miliknya telah disegel oleh si kampret tua itu. Tapi dengan menggunakan suatu manik yang dipecahkan oleh Zen, di sini Zen pun dapat terlepas dari segel yang mengikatnya dan berhasil menghindari serangan yang dilepaskan oleh si kampret Zugi dan juga pelayannya. Tapi karena memang serangan Zugi ini memang sangat kuat, di sini salah satu pedang yang dilepaskan oleh Zugi pun tetap mengarah kepada Zen. Dan beruntung salah satu jurus yang dapat digunakan oleh Zen adalah dengan cara menggunakan api spiritnya untuk mengambil alih pedang milik Zugi dan menggunakannya untuk menghalau serangan pedang ki susulan milik Zugi. Tapi karena memang jurus andalan Zen mengambil alih dari serangan lawannya, di sini Zen pun mengambil seluruh serangan ki yang dilepaskan oleh Zugi kembali untuk menyerang si kampret Zugi itu. Dari 7 pedang yang dilepaskan oleh Zugi, di sini Zen pun menyatukannya ke dalam satu bentuk pedang dengan ukuran yang sangat besar. Melihat Zen berhasil mengambil alih jurusnya, di sini Zugi panik dan berusaha untuk kabur. Tapi enak aja, udah nyerang mau kabur. Lantas di sini Zen pun langsung melayangkan serangan ke arah Zugi. Tapi di sini karena Zugi dilindungi oleh para pelayan, membuatnya serangan yang dilepaskan oleh Zen ini mengenai pelayannya terlebih dahulu. Tapi karena pedang itu terlalu kuat, di sini setelah menebas pelayannya, pedang itu pun masih cukup kuat untuk membelah Zugi menjadi 2 bagian. Melihat ada pertarungan di tempat ini, tiba-tiba saja muncullah seseorang yang berujar dari atas, "Bocah kampret, berani-beraninya kau membunuh di wilayah aliran Kingyun." Melihat ada serangan ke arahnya, di sini Zen pun melepaskan pedang ki itu ke arah serangan tapak Buddha itu dan crot. Tapi ternyata sayangnya serangan yang dilepaskan oleh Zen tidak cukup kuat untuk menghancurkan tapak Buddha itu, yang membuat Zen pun langsung meledakkan pedang itu dengan bantuan dari kekuatan peta bintang. Dar! Serangan tapak Buddha itu juga hancur akhirnya. Dan tiba-tiba saja muncullah instruktur Su yang berujar, "Langit, hentikan!" Apa? Anak ini telah membunuh di aliran Kingyun. Dan membunuh di aliran Kingyun merupakan suatu pelanggaran berat dan harus dihukum. Dan kenapa kau menghentikanku? Ya, aku tahu kalau murid ini telah membunuh dan melanggar suatu aturan. Tapi untuk menghukumnya, aku bisa menghukumnya sendiri karena ia adalah muridku. Lagi pula kau belum tahu siapa yang salah dalam masalah ini dan malah ingin langsung membunuhnya. Alasan itu tidak dapat diterima oleh publik. Seorang pria tua yang berjenggot ini ia juga tahu kalau instruktur Su merupakan putri sulung kaisar yang telah dilupakan. Dan doi pun mengolok-oloknya dan melihat instrukturnya direndahkan, di sini Zen pun pasang badan dan tidak terima. Dan melihat kampret tua itu semakin menjadi-jadi, membuat instruktur Su mengeluarkan token kaisar miliknya yang membuat pria tua itu pun yang dipanggil sebagai Dewa Langit terdiam.
dan meminta untuk diberikan suatu penjelasan. Dan di sini Zen pun langsung berbicara dan mengatakan kalau dirinya telah dijebak dan ingin dibunuh. Lantas apakah dirinya yang dijebak harus diam saja dan menunggu dibunuh? Tidak mungkin, ujar dari Zen. Tapi di sini pembelaan diri yang dilakukan oleh Zen tidak dapat diterima. Ditambah hal itu dikompori oleh si hakim kampret ini yang mengatakan kalau dirinya curiga kalau Zen telah bersekongkol dengan ras siluman. Dan kebetulan saja tuan muda ketiga keluarga Zugi melintas dan ingin membantunya. Tapi ia malah dibunuh oleh bocah ini. Bahkan si kampret tua ini juga berujar kalau dirinya berani bersumpah. Dan jika aku berbohong aku akan dihukum oleh petir, ujarnya. Dan hal itu pun membuat perselisihan mereka semakin panjang dan tidak menemukan titik temu, yang membuat salah satu instruktur lainnya meminta mereka untuk diadakan pengadilan terbuka. Dan pada siang harinya di dalam pengadilan terbuka, pembelaan yang diberikan oleh Zen di hadapan seorang hakim agung yang disebut sebagai Dewa Langit Ungu tetap tidak dapat diterima, hanya karena Zen tidak memiliki nama besar. Dengan pengadilan yang tidak adil dan penuh korup ini, pada akhirnya Zen pun tetap dijatuhkan hukuman dan dinyatakan bersalah, hingga muncullah instruktur Su dan memberikan suatu bukti pertarungan apa yang terjadi sebelumnya. Dengan bukti CCTV yang sangat kuat, membuat si hakim agung memutuskan kalau Zen tidak bersalah dan ia meminta maaf karena telah teledor dalam mengambil suatu keputusan. Setelah mempermalukan seluruh pengadilan terbuka yang penuh korup ini, Zen pun bertanya kepada instruktur Su, apakah pengadilan ini yang selalu korup ini yang telah membuat adiknya harus dihukum hukuman berat. Dan hal itu pun dibenarkan oleh instruktur ini, dan Zen juga bertanya siapa yang melaporkan masalah ini, masalah yang menimpa adiknya. Ya, pengadilan ini sangat korup dan yang mengadili Luoyan saat itu adalah Dewa Langit itu dan juga Dewa Penghenti Air. Dan instruktur ini pun mengatakan kalau Zen ini terlalu lemah untuk dapat menentang para dewa untuk saat ini. Maka dari itu Zen kau harus melakukan pelatihan. Dan Zen pun juga tahu kalau kemampuannya tidak akan dapat membongkar pengadilan korup ini. Lantas ia pun pergi menuju suatu kolam fantasi untuk melakukan pelatihan. Dan di tempat ini juga Zen pun bertemu dengan seseorang yang ia kenal, yaitu Meng Chan Jun. Dan karena Meng telah selesai melakukan pelatihan, kini giliran Zen lah yang masuk ke dalam kolam pelatihan. Dan dalam sana Zen pun harus menghadapi para manusia ikan dalam pertarungan bawah air. Karena memang pertarungan di bawah air sangat sulit dan pergerakan juga terbatas, di sini Zen pun mencoba untuk menggunakan unsur sejatinya. Tapi tetap saja hal itu tidak banyak membantu hingga membuat Zen memanfaatkan suatu arus air untuk menghindari serangan para manusia ikan. Waduh, yang sangat unggul dalam pertarungan bawah air. Dan Zen pun yang berenang lebih dalam, ia melihat ada sekelompok ikan dan memanfaatkan unsur sejati miliknya untuk membentuk suatu ekor agar dirinya dapat berenang dengan sangat cepat. Dan dengan menggunakan unsur sejati yang berbentuk seperti ekor, di sini Zen pun dapat mempercepat pergerakannya di dalam air dan hal itu benar-benar membantunya dalam pertarungan dengan para manusia ikan. Dan semakin dalam Zen menyelam, maka akan semakin banyak manusia ikan yang ia hadapi dan menambah pengalaman bertarungnya. Sedangkan di luar area kolam muncullah kampret Pei Hen yang merupakan salah satu anak dari 7 bangsawan besar. Ia datang ingin melakukan pelatihan juga, tapi ia dihadang oleh Meng. Karena saat ini Zen masih belum selesai melakukan pelatihan. Tapi melihat Zen tiba-tiba saja muncul secara tiba-tiba membuat Pei Hen ini pun sempat menurunkan tensinya. Karena ia tidak ingin tahu dan tidak ingin salah dalam mengambil suatu keputusan sebelum ia tahu siapa latar belakang bocah yang akan dihadapinya. Dan ketika ia tahu kalau bocah itu yang coba dilindunginya hanya rakyat jelata, membuatnya pun langsung melepaskan serangan ke arah Zen dan juga Meng. Melihat ada serangan, di sini Meng pun mencoba untuk melindungi Zen. Tapi alih-alih melindungi, di sini Meng pun ditepuk pundaknya oleh Zen dan dilempar menjauh. Waduh. Melihat serangan yang dilepaskannya dihentikan oleh Zen, membuat bocah Pei Hen ini pun mencoba untuk menyerang Zen dari dekat menggunakan pedang miliknya. Dan melihat ada potensi pertarungan jarak dekat, di sini Zen pun memutar tubuhnya ke udara dan menangkap pedang lawannya. Tapi karena lawannya juga pintar, ia langsung memasang segel pembekuan yang membuat sebagian tubuh Zen pun membeku di udara. Dan melihat salah satu lengannya dibekukan, di sini Zen pun menghancurkannya dengan lengannya satu lagi yang masih bebas bergerak, dan itu cukup mengejutkan lawannya. Dan melihat serangan yang dapat dihentikan membuatnya pun menjadi murka dan ingin menghajar Zen dengan tinjunya yang telah dilapisi oleh teknik tato suci Choyui. Tapi begitu ia mendekat, bam! Doi pun ditonjok oleh Zen hingga tak sadarkan diri. Melihat Zen jago dalam pertarungan, di sini Meng pun menyayangkan kalau Zen masih menjadi seorang murid luar, karena sebentar lagi akan diadakan pertarungan antara puncak. Dan jika Zen masih murid luar, Doi tidak dapat mengikuti event itu. Dan Zen pun mengatakan, santuy aja boy, sebelum event itu dimulai aku pasti akan menjadi murid dalam. Waduh.
Sedangkan di tempat lain di aliran Qingyun juga, tapi di puncak Gunung Dinghu, kita kembali diperlihatkan para manusia yang menyebut dirinya sebagai dewa sedang bergosip. Mereka pun tidak menduga kalau bocah pembuat onar itu memiliki nama keluarga Luo, dan sangat dikagumkan karena dua bersaudara itu memang sangat berbakat tapi berselisih dengan mereka. Dan jika dua bersaudara itu dibiarkan, bocah itu memiliki suatu potensi yang merepotkan mereka. Apalagi Luo Zhen ini pasti akan membongkar pengadilan korup yang telah menjebak adiknya 2 tahun lalu. Karena memang Luo Zhen ini berada di bawah perlindungan Tuan Putri Su. Di sini mereka pun berencana untuk menyingkirkan Luo Zhen di dalam suatu pertarungan antar puncak. Sedangkan di tempat Zhen, ia sendiri masih sibuk melakukan pelatihan untuk menjadi lebih kuat lagi. Setelah pelatihannya selesai, Zhen pun pergi menuju rumah lelang yang dimiliki oleh temannya. Dan ini memang sangat mengejutkan dan juga menggemparkan jika kekaisaran tahu kalau Zhen memiliki suatu intisari dalam jumlah yang cukup banyak, karena memang benda ini sangat berharga dan juga sangat mahal. Dan setelah dari rumah lelang, Zhen pun berpikir dalam pertarungan nanti mungkin saja ia membutuhkan beberapa jenis senjata lainnya, dan ia memutuskan untuk pergi ke area penjualan senjata. Dan di sana Zhen pun dihadapi dengan berbagai macam senjata. Lantas ia pun memilih salah satu senjata di antaranya. Ya, walaupun senjata itu belum sempurna, Zhen pun tetap memilih senjata yang tidak sempurna itu dan berencana akan menyempurnakannya sendiri menggunakan api spiritnya. Setelah mendapatkan senjata itu atas persetujuan pemilik rumah senjata, Zhen pun pergi menuju puncak api unggun untuk memurnikan senjatanya. Sebenarnya Zhen pun tidak diizinkan untuk masuk karena memang saat ini murid-murid dari puncak unggun sedang melakukan pemurnian. Tapi terlihatlah ada satu murid yang tidak stabil dalam melakukan hal itu. Dan di sini Zhen pun memutuskan untuk membantunya dengan cara membagi api spirit miliknya, dan itu berhasil membantu salah seorang murid yang sedang melakukan pemurnian. Dan ketika giliran Zhen melakukan pembukuan senjata, tiba-tiba saja celing, muncullah suatu cahaya dari puncak unggun yang menandakan kalau senjata kelas dewa telah terlahir. Dan sumber cahaya itu ternyata membuat para instruktur datang dan memaksa Zhen untuk menyerahkan metode apa yang telah ia gunakan, karena Zhen tidak ingin membaginya. Di sini membuatnya terlibat dalam suatu pertarungan. Dan pertarungan ini pun memang membuat Zhen memanfaatkan momentum ini untuk menguji senjata barunya itu, dan berhasil menekan para instruktur kampret itu, karena memang instruktur ini tidak terlalu kuat. Dan di sini Zhen pun masih bijak dan tidak membunuh para instruktur, hanya meminta mereka untuk merahasiakan kemampuan dari pedang barunya itu saja. Dan setelahnya Zhen pun pergi menuju aula pendaftaran dan untuk mendaftar ujian murid dalam. Dan dalam ujian tersebut Zhen pun hanya perlu menahan serangan pedang yang terus-terusan dihajar, yang menghajar mereka hingga 100 pedangki yang datang menyerang secara bersamaan. Tapi dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, Zhen pun dapat menghadapi itu semua dengan sangat mudah. Dan untuk tes kedua, Zhen pun harus menghadapi 20 orang yang ada di tingkat lapisan alam tingkat ke-6. Dan ia berhasil mengalahkannya, yang membuat Zhen mendapatkan suatu poin atau sebanyak 55.000 poin, yang membuat Zhen mendapatkan peringkat pertama dalam ujian itu. Dan pada malam harinya Zhen pun tidak berhenti berlatih. Saat ia sedang berlatih, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang murid dari puncak rintik yang mengajak Zhen untuk ikut rapat para murid dalam mempersiapkan event pertarungan antar puncak. Dan di dalam rapat itu, Zhen pun mendapatkan suatu informasi kalau pemenang dalam event itu akan mendapatkan pil ajaib dari Kaisar. Dan ia juga tahu kalau adiknya 2 tahun lalu telah mendapatkan suatu peringkat kedua dalam event itu. Dan itu juga menjadikannya sebagai motivasi agar dirinya dapat bersaing dengan adiknya sendiri. Setelah acara rapat selesai, Zhen pun mencoba kembali ke kamar barunya dan mencoba untuk membuka peta visualisasi surga yang ia miliki, atau peta itu sekarang adalah peta tata surya. Awalnya Zhen pun ingin menyerap kekuatan peta matahari, tapi merasa kalau kekuatannya belum cukup. Di sini Zhen pun memutuskan untuk menyerap peta bulan terlebih dahulu. Dan kalian bisa menonton part sebelumnya jika kalian lupa atau bingung bagaimana Zhen dapat mendapatkan peta visualisasi surga. Wah, ribet anjing. Hingga esok harinya, Zhen yang masih dalam kamar, ia pun digedor-gedor untuk segera bangun dan ikut dalam kompetisi yang kali ini diwakilkan oleh pria ini. Karena memang instruktur Su tidak dapat menemani puncak rintik karena ia sedang sibuk dalam urusan perebutan tahta kaisar. Dan karena puncak rintik hanya mengirimkan sedikit murid dan juga salah satu muridnya ada di ranah kultivasi alam langit tingkat 2, membuat puncak rintik mendapatkan suatu penghinaan. Tapi di sini wakil instruktur pun berujar walaupun doi masih berada di ranah alam tingkat 2, tapi bocah itu memecahkan rekor yang pernah ada dengan poin sebanyak 55.000 yang merujuk kepada Zhen.
Dan karena para murid telah berkumpul dan juga instruktur telah mendapatkan selebaran dalam siapa yang akan mereka hadapi, dan event itu akan resmi dimulai ketika Zen menghadapi salah seorang murid dari puncak lainnya yang memiliki level kultivasi di ranah lapisan langit tingkat 2. Tingkat 9, sedangkan Zen sendiri ada di tingkatan 2. Dan pertarungan Zen dan juga event yang brutal akan dibahas di part selanjutnya. Dan jika video ini rame atau baguslah mendapatkan respon, maka akan kita bahas sampai mentok. Kalau enggak ya gimana gitu kan, cari yang lain aja. Waduh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.